Oke pemirsa, Anda masih bersama kami di Ed11 Show. Seperti yang tadi telah saya janjikan kepada Anda pemirsa bahwa saat ini kita akan bahas satu film yang sangat menarik menurut saya. Judulnya Perempuan Sasak Terakhir. Ini kurang lebih poster filmnya dan nanti juga mungkin akan tayang ya di bioskop-bioskop yang ada di Indonesia. Nah, Perempuan Sasak Terakhir ini pemirsa sebagai sebuah latar belakang saja bagi Anda mengambil setting kehidupan perempuan di perkampungan adat masyarakat Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, film ini ingin menceritakan posisi perempuan saat ini tepatnya. Perempuan sebagai ibu, sebagai pengajar, juga sebagai tulang punggung keluarga hingga juga ke fungsi sosialnya dalam keluarga dan juga masyarakat. Namun tidak jarang kaum Hawa ini terbatas untuk mengakses kesehatan misalnya. Lalu juga ada benturan budaya lokal dan juga mereka harus menghadapi gempuran globalisasi. Untuk lebih lengkapnya berbincang seputar film Perempuan Sasak Terakhir, kita sudah kedatangan ini para pemain dan juga yang punya film. Saya mungkin langsung ke Mas Sandi ya, selaku sutradara. Mas Sandi Amak Rinjani. Mas Sandi bawa siapa saja sekarang ini ke Jakarta? Karena dari Lombok langsung ya, iya kan? Siapa aja Mas yang dibawa sekarang ini? Kita rombongan datang untuk melakukan premier ya. Tadi malam kita premier di Blitz Megaplex. Dan saya rombongan dengan pemeran utamanya. Oke, ini pemeran utamanya siapa? Mbak Anggi, Mbak Aufa Asparina Febria Anggi. Wih, namanya sebetulnya sih bukan Anggi Sandi, tapi dia bilang Anggi saja. Anggi, oke, sama Anggi. Nah, Anggi terus ini pemeran utamanya? Dia pemeran utamanya. Dia berperan sebagai... Dia dua karakter. Di satu sisi dia menjadi Anjani dan di satu sisi dia menjadi Wati. Oke, nanti karakternya kita ceritakan ya. Berikutnya ya. Kemudian ini Edwin Sukmono. Kami dipertemukan oleh angin dan kita bertemu juga pada akhirnya kan dia orang sini, orang Jakarta. Terus kita bersahabat ya sudah ikut main film dan karena beliau juga cukup punya jam terbang ya. Nanti kita lihat di film. Iya. Ya, terus ini Bapak orang tua kami selaku produser eksekutif kami. Beliau dengan semangatnya yang sangat luar biasa membantu kami memproduksi film ini dengan judul Perempuan Sasak Terakhir dengan semangat bagaimana juga. Saya dengar katanya memproduksi film ini nggak gampang. Ceritanya bagaimana, Mas? Ya, kita awalnya sih membuat skenario, lalu kemudian kita riset dan lain sebagainya. Sebagai orang Lombok, saya tidak merasa kesulitan memang pada persoalan-persoalan masyarakat kami. Cuma yang jadi persoalan adalah kita harus membuat ini menjadi sesuatu yang menarik. Saya pikir film ini cukup berat ya, tematik banget ya. Artinya kita mengangkat perempuan di sebuah desa tradisional. Lalu apa yang akan membuat film ini punya daya tarik ya, sehingga pada akhirnya kita membuat film ini menjadi tiga karakter tiga cerita dalam satu film dengan karakter untuk Anggi ini uniknya ya. Ini ada tiga cerita dalam satu film. Setiap cerita saling bersambung atau setiap cerita disatukan oleh tema, yaitu modernisasi, globalisasi lah. Artinya pencarian identitas. Tapi ini cerita yang berbeda satu sama lainnya ya, nggak di tempat yang berbeda dan juga. Dia syuting terbesarnya di Lombok. Tapi ada anak yang pulang dari Jakarta ketemu pertama kali dengan orang tuanya. Nah, terjadi benturan peradaban, kebudayaan. Sang anak yang dibesarkan di kota dengan hingar-bingar Jakarta, begitu nyampe di Lombok, dia mengalami shock culture lah ya, mungkin seperti itu. Terus yang kedua, seorang perempuan yang bernama Wati yang hidup di kampung tradisional dan memang betul-betul kami syuting di sebuah perkampungan kecil gitu ya, di Sembalun namanya, di lereng Gunung Rinjani, dekat Gunung Rinjani. Apa cerita yang kedua ini apa ini? Itu sebagai pelambang budaya pop. Artinya di kampung itu dengan serbuan modernisasi ini, globalisasi, ada kita diserbu dengan televisi, internet, radio, handphone, parabola dan lain sebagainya.
Dan Wati ini kemudian menjadi pelambang dari budaya pop di kampung itu. Di kampung tersebut. Oke, yang ketiga? Terus yang ketiga itu seorang perempuan yang bernama Anjani. Kamu yang main ya? Iya, dia seorang perempuan bernama Anjani yang hidup di kampung itu, menjadi guru di kampung itu. Orang tuanya dulu yang menjadi guru, tapi karena orang tuanya meninggal, pada akhirnya dia yang melanjutkan perjuangan orang tuanya untuk menjadi pendidik di kampung itu. Dengan berbagai macam cara dia membujuk anak-anak yang sudah tidak tertarik lagi untuk sekolah karena mereka lebih tertarik untuk main games dan lain sebagainya. Pada akhirnya dengan peristiwa matinya orang tuanya, dia mencoba untuk belajar, dia mencoba untuk memahami anak-anak ini, yang kemudian Ibu Anjani ini berhasil menggeret anak-anak ini ke sekolah, lalu kemudian sekolah menjadi tempat belajar dan bermain bagi mereka. Oke, jadi ceritanya ini potret nyata yang ada kurang lebih di tempat tersebut begitu ya? Tidak hanya di tempat tersebut, tapi menurut saya ini realitas Indonesia mungkin ya. Saat ini kan kita berhadapan dengan persoalan itu. Pak Made, kenapa mau memproduksi film ini? Karena bikin film itu biayanya juga nggak murah. Iya nggak? Nah, kemudian Anda mau mengangkat satu tema Lombok lagi, dan kemudian ingin dipasarkan di pasar nasional begitu. Apa motifnya? Begini, Mas Prabu ya, dan pemirsa Metro TV, kami menjalankan dua konsep dalam pembuatan film ini. Yang pertama adalah konsep idealismenya, yang kedua adalah konsep bisnis. Nah, konsep idealismenya kami ingin mengangkat atau melestarikan budaya-budaya lokal yang ada, sehingga film ini Perempuan Sasak Terakhir ini penuh dengan pesan moral dan kontennya itu, pertama lokasinya ada di Lombok hampir 90%, sudah itu pemainnya hampir juga sebagian besar dari Lombok ya, figuran. Ya, kecuali. Tapi anyway, kenapa sih nama filmnya Perempuan Sasak Terakhir itu dari mana judul film itu? Nanti mungkin Mas Andi yang bisa Boleh menjelaskan. Mas. Mas Andi gimana nih? Jadi begini, saya kenapa harus Perempuan Sasak Terakhir? Saya menjadikan sebagai ini film budaya ya, saya sebut ini genrenya ke realitas sosial masyarakat, yang kemudian saya bikin Perempuan Sasak Terakhir. Artinya saya ingin sekali pada peradaban sekarang ini, pada globalisasi sekarang ini, di mana kemudian identitas kita. Kenapa kemudian saya bikin judulnya Perempuan Sasak Terakhir? Mungkin temanya kayak seperti ini, perempuan di sebuah desa tradisional dalam serbuan dunia global. Artinya bahwa ketika kita menjadi seperti saat ini, hanya satu yang akan menjadikan kita kuat sebagai sebuah suku, sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah pulau adalah pencarian identitas, penemuan identitas, penemuan bentuk. Tentang identitas. Iya, gitu ya? Itu. Saya pikir kita tidak akan saya pikir kita bisa saja seperti Korea, Cina, Jepang kalau kita menemukan identitas kita. Seperti itu, Mas Prabu. Oke, kita coba ke cast-nya sendiri. Ini ada Edwin dan juga ada Anggi.